Smart FM presents Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Dalam keadaan yang sangat terjepit, tertekan, begitu ya, tidak nyaman, tidak sesuai dengan harapan, maka leadership dan juga decision making dari seseorang dalam hal bisnis, dan kemudian juga kehidupan akan teruji. Istilahnya di dalam situasi yang penuh dengan tantangan, atau kalau cuaca di situasi hujan badai, maka leadership atau decision making seseorang itu akan teruji. Tapi bagaimana cara membangunnya? Apakah ini dilahirkan atau bisa dibentuk? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Nurlija pagi hari ini bersama-sama dengan mbahnya dahsyat ya. Selamat pagi Patung. Selamat pagi yang dahsyat, Mbak Ola. Selamat pagi Smart Listener seluruh jagat raya yang saya cintai. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Nah, pagi hari ini kita sedang bersyarat antara Jakarta dan Solo ya. Jadi kita juga yang menyapa Smart Listener yang ada di Solo. Nih, kalau ditanya, atau nggak ngapain sih di Solo? Ini Smart Listener pasti tahu lah ya. Kalau kalau di Solo itu selalu punya kata curahkan kasih sayang kepada umat tercinta. Ini panutan banget nih Patung deh. Ya, bahwa ternyata doa restu ya, kasih sayang dari orang lain akan menyertai kesuksesan kita ya Patung ya. Ya, jadi memang ini ke Solo kan 7 hari nemenin orang tua, nemenin mama tercinta gitu loh ya. Jadi ini mama saya tak ajak siaran sekalian dulu deh. Ayo. Halo Mas, selamat pagi Mas. Nih. Halo. Halo Ibu. Salam sehat. Salam sehat Mak. Ya. Siaran Mak. Siarannya sekarang sejagat raya Mak, karena sejagat raya. Seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa, Jepang ada yang nonton. Iya. Iya maknya siaran. Wah. Ibu pasti bisa dikira nih pasti dari Jepang ini pasti gitu. Ini kamarnya mak saya segede rumah, segede rumah. Ya itu kayaknya kamarnya memang. Wow, oke. Khusus, nah, tak gede rumah nih, yes. Yes, baik. Patung, ini selalu ya ada kegembiraan, ada aura, ada vibe yang positif yang dibagikan Pak Tuntah pada saat bersama-sama dengan ibu, saat bersama-sama dengan istri dan sebagainya. Nih, ada nggak sih kaitannya bahwa terutama dari ibu deh gitu ya, kemampuan leadership ya, kemudian juga membuat keputusan making ini dipengaruhi karena juga kedekatan kita nih. Kalau dari pengalaman Pak Tuntah ya, dipengaruhi dengan kedekatan kita, dipengaruhi dengan bagaimana orang tua mendidik kita. Silakan. Ya, jadi kalau papa saya zaman dulu kan kombinasi dengan mama saya gitu loh ya. Jadi mama saya ambil keputusan untuk jangka pendek, papa saya untuk jangka panjang. Karena dalam mengambil keputusan itu ternyata kita harus mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjang juga gitu ya. Jadi jangka panjang doang, jangka pendeknya enggak. Manusia seringkali juga tidak tahan gitu. Papa saya disiplin militer. Nah, papa saya itu pada waktu umur berapa, 40-an atau berapa sudah kerja karena sakit loh. Sakit level nggak kerja, yang bekerja mama saya. Wah, ini mama saya yang kerja nih. Tapi mama saya luar biasa, sama papanya tetap hormat, sama papa saya tetap hormat. Ini ngasih uang aja nggak pernah ngasih uang. Ini kasih uang itu enggak, dimasukin dilatih. Jadi papa saya sendiri nggak pernah minta, harga dirinya setinggi langit juga. Jadi mau ke Jakarta ya dia bilang, "Ma, aku mau ke Jakarta." Terus kemudian mama saya lupa ngasih uang dilatih begitu ya. Lu kamu katanya mau ke Jakarta, kok nggak ke Jakarta? Ya, pokoknya. Dan kalau sudah di rumah terus nggak keluar, tahu berarti lacinya uangnya habis itu. Dan papa saya sebelum meninggal ngomong, satu kebahagiaan saya yang paling luar biasa katanya gitu adalah ya dapat mama begitu. Jadi semua dipesenin harus sayang sama mamahnya. Ini tempat saya sayang nih, kakak saya perempuan ini di sini juga. Jadi, Ya. Ini sebuah teladan ya. Karena biasanya kita kalau sudah
Artinya ada banyak contoh lah gitu ya, di orang tua sudah menua gitu ya, berebutan dan pada pilih apa maksudnya saling gontok-gontokan siapa nih yang akan apa ya menemani, mendampingi kalau ada apa-apa gitu. Tapi ternyata ini jadi contoh sih buat kami sih Pak Tung. Terima kasih Pak Tung. Nah, balik ke topik kita. Leadership and decision making. Ini dua hal yang saling berkaitan ya Pak. Kepemimpinan dan kemampuan dalam membuat keputusan yang bisnis dan juga kehidupan ya Pak. Tugasnya seorang pemimpin itu ambil keputusan. Kalau tidak ada keputusan ya terus gimana? Jadi mau salah mau benar ya tugasnya pemimpin ya ambil keputusan. Sama dalam hidup ini kalau tidak ada yang ambil keputusan terus bagaimana? Even waktu saya kuliah hukum, seorang hakim memang tugasnya ambil keputusan. Sampai kan seringkali lah Pak kan kita tuh masih manusia biasa dengan hanya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa kan begitu ya. Terus kemudian dengan perasaan keadilan kita, dengan undang-undang yang ada itu jadi. Terus kemudian lah kalau kita ngambil keputusan salah bagaimana? Saya ingat zaman dulu kuliah. Terus kemudian dosennya jawabannya dosen kan berdasarkan satu profesor siapa gitu ya. Dia ngomong begini. Jadi profesor doktor ini ML jadi MCL, jadi itu kan gelar-gelar hukum yang dia bilang bahwa memang tugas hakim itu ambil keputusan. Kalau dia sejauh mata memandang, balik hati merasakan, pikiran menganalisa, pikiran berhitung, gitu, telinga mendengar, dia baca, dia semua ilmunya dia. Kalau keputusannya ngambil keputusan benar, itu pahalanya dua. Tapi kalau ngambil keputusan salah, tapi sejauh mata memandang hati yang baik, tulus tadi, masih satu pahala. Ngambil keputusannya sudah dapat satu pahala. Kalau misalnya benar dua pahala. Nah seorang leader ya akan mengambil keputusan. Nah sayangnya di dalam kehidupan ini kita itu kebanyakan hal mengambil keputusan hal yang kecil-kecil yang tidak penting dalam kehidupan. Hari ini pakai baju apa ya? Ribet di hal-hal yang kayak gitu. Belum pakai baju enggak? Iya. Mau makan apa ya? Makan apa ya? Ya kita ambil keputusan. Tapi leadership di sini adalah untuk hal-hal yang istilahnya not major gitu, bukan hal yang penting dalam kehidupan. Okay. Nah kalau kita mau jadi pemimpin dalam kehidupan dan dalam bisnisnya, Anda ambil fokus keputusan yang penting-penting terlebih dahulu di dalam kehidupan Anda ataupun di dalam bisnis. Mana yang penting dulu? Oke. Ya. Baik, Pak Tung nanti kita jeda dulu ya. Habis ini kita baru semangat loh, sudah jeda loh ya. Habis ini kita bahas mengenai apa sih hal-hal penting ya kalau misalkan ini difokuskan apa saja itu hal-hal penting. Ada 3 yang penting kah, 5 yang penting kah, begitu ya, yang harusnya ini jadi sorotan buat kita semuanya. Smart Listener, sabar sebentar, terutama buat Smart Listener yang juga sedang menyaksikan kami di kanal Smart FM ya, atau juga di Facebook. Kami jeda, beberapa informasi berikut. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan sahabat yang bergabung Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, selamat pagi buat Anda. Kemudian Smart Listener yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, kemudian di Palembang, Medan, Pekanbaru, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru bergabung juga menyaksikan kami melalui di kanal Smart FM ya, atau juga di Facebook. Kami sedang mengudara di sana. Kita harus berterima kasih sih ya dengan kehadiran ini. Kini kita bisa menjangkau Smart Listener dimanapun di seluruh dunia begitu ya. Bahkan kita bisa bersiaran dari belahan dunia manapun, betul ya Pak Tung ya. Kalaupun Pak Tung misalkan keluar negeri pun, selama di sana ada internet kita bisa bersiaran gitu ya. Pak Tung bicara tentang leadership and decision making untuk bisnis dan kehidupan. Tadi Pak mengatakan clue-nya ini menarik kita bahas. Ya kan kita sering kali kemampuan leadership kita nih heboh membahas soal mau makan apa gitu ya dan mau pakai baju apa. Ini cemilan juga nih. Kalau gitu fokusnya harus ke bidang apa sih? Ke hal-hal apa sih yang tadi Pak sebut sebagai sesuatu yang penting? Silakan Pak.
Nah, ini teman-teman yang baru bergabung, ini Instagramnya saya pakai Guanjel gitu ya, karena tidak di Solo. Akhirnya tetap ada ya. Tetap aja mengudara untuk Instagram. Nah, topik hari ini Oke. adalah leadership and decision making di dalam bisnis dan kehidupan kita, begitu ya. Nah, tadi sempat dibahas nih, jadi pemimpin itu tugasnya adalah mengambil keputusan, dan keputusan itu ada keputusan yang major, ada yang minor. Jadi ada yang hal-hal yang penting, ada hal yang tidak penting. Nah, kehidupan kita kalau kita tidak memutuskan hal-hal yang penting terlebih dahulu, apa yang penting yang kita perlu ambil keputusan di bidang tersebut, boleh nggak sih pendapatnya orang lain, tapi yes, seorang pemimpin harus mengambil keputusan. Yang saya share tadi, tapi banyak orang waktunya hidup ini lebih ke memutuskan hal-hal kecil. Bangun tidur atau enggak, pakai baju atau enggak, pakai baju apa, ya itu ya penting sih ya, kalau enggak pakai baju bahaya juga. Iya. Tapi kali ini bajunya yang mana, yang warna apa, lebih menghabiskan waktu daripada menghabiskan waktu untuk hal-hal yang penting. Hari ini mau makan apa, boleh nggak? Boleh aja, ya wajib dong. Makan atau enggak silahkan, tapi dalam hal-hal yang penting dalam kehidupan ataupun di dalam bisnis, dia tidak ambil keputusan dan bahkan tidak mempunyai basic cara mengambil keputusannya. Nah, nih, jadi tadi ditanya sama Mbak Ola nih, Pak Tong, terus apa keputusan apa di dalam kehidupan ini ataupun dalam bisnis? Yang penting ada berapa hal yang dalam hal yang penting ini. Nah, sebetulnya penting atau tidak penting itu kan tergantung manusia masing-masing, karena peran dalam kehidupan ini kita sendiri-sendiri. Contoh kalau di dalam kehidupan kita mempunyai peran sebagai apa? Saya misalnya peran sebagai seorang ayah. Saya peran sebagai seorang anak. Makanya hari ini kan nemenin mama saya ini, ini di kamar mama saya ya. Jadi sebulan ya 7 hari. Saya jadwalkan dulu ya, dipenuhi dengan sepenuh hati. Walaupun saya bilang, Mama aku nanti kalau ini aku siaran-siaran juga ya. Boleh buat keributan boleh. Seneng aku jadi ada keributan Mbak ya. Halo Mak. Halo, suaranya halo. Yes. Nah, kemudian jadi Anda tentukan peran apa di dalam kehidupan ini yang menurut Anda penting. Sebagai saudara, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai pasangan hidup, sebagai pimpinan bisnis, sebagai anggota masyarakat. Kayak hari ini ketika saya siaran radio ini, ya peran saya sebagai anggota masyarakat seperti apa, sehingga saya bisa membawa manfaat dalam kehidupan saya, bukan hanya untuk saya dan keluarga saya, tapi untuk orang banyak. Nah, ini. Jadi peran apa dalam kehidupan Anda? Nah, itu kan misalnya ini di dalam peran. Sudah dalam peran, kemudian, saya sebagai orang tua. Kalau orang tua, apa yang Anda harapkan? Cita-cita Anda sebagai orang tua apa? Saya kepengen jadi perannya sebagai ayah teladan misalnya itu, ayah teladan. Sama jadi anak, saya pengen jadi anak teladan juga kok. Jadi saudara, saya juga pengen jadi saudara teladan gitu ya, yang katanya Mbak Ola tadi. Terus sebagai pemimpin di dalam bisnis, saya juga pengen jadi pemimpin teladan. Di dalam masyarakat juga saya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, saya kepengen menjadi teladan juga gitu. Apakah selalu bisa? Belum tentu, karena masih manusia biasa. Bisa juga jadi pelajaran dalam kehidupan. Ingat ya, kisah hidup manusia itu selalu akan menjadi pelajaran. Entah Anda jadi inspirasi, gitu ya, inspirasi akan dicontoh, atau pelajaran yang jangan diikuti. Kisah hidup manusia. Dan saya juga sama. Even saya sama anak saya, sama saudara-saudara saya bilang bahwa saya ini orang tua yang bukan sempurna gitu ya, tapi orang yang mau belajar, mau maju, contoh aja yang bagus-bagus, yang tidak bagus menurut kamu ya jangan dicontoh gitu ya. Nah, oke, sekarang sudah misalnya Anda pengen jadi peran sebagai ayah teladan, peran apa? Oke, terus kemudian hasil apa yang Anda inginkan? Nah, misalnya hasil apa? Anak-anak yang sukses di sekolahnya, sukses di kuliahnya, sukses di kehidupannya, sukses di percintaannya, misalnya kan gitu ya. Apapun Anda, sukses di kesejahteraan secara materinya, silakan apapun yang Anda inginkan. Nah, demikian juga kalau Anda menjadi seorang pemimpin di dalam dunia bisnis. Nah, goal Anda apa? Nah, problemnya seorang pimpinan itu tidak cukup jauh memikirkan keputusannya dia. Nah, kan pemimpin harus ambil keputusan toh. Di bidang apa? Yaitu kalau bisnis banyak yang nomor satunya harus untung toh atau kaya dulu. Kalau Anda untung atau kaya dulu, seringkali Anda akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak rasa keadilan. Sudah terbiasa melanggar rasa keadilan. Ya. Jadi sebetulnya mau kaya boleh nggak? Boleh, tapi sebetulnya nomor satunya lebih baik, yang paling baik adalah bermanfaat dulu. Bermanfaat ada nggak yang tidak membuat Anda kaya? Banyak, ya pekerjaan-pekerjaan yang seperti zaman dulu saya share ke Mbak Ola bahwa ambil keputusan itu ada metriknya toh. Jadi metriknya itu kalau bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk Anda, itu adalah orang bijaksana.
Tapi kalau bermanfaat untuk orang banyak, tapi tidak bermanfaat untuk Anda, bahkan merugikan untuk Anda, itu kan epic. Epic itu mengharukan, bersifat kepahlawanan, atau menyedihkan. Nah, atau istilahnya pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau saya maunya jadi bijaksana. Saya mau kok jadi pahlawan, tapi saya juga dapat manfaat, gitu ya. Jadi minimal kayak saya hari ini sharing. Ketika saya sharing, Pak Tung apa dapat manfaat secara materi? Mungkin. Jadi mungkin, tapi kembali lagi lebih kepada satu perasaan bahwa saya bawa manfaat untuk orang banyak. Nah terus manfaatnya untuk Desa Waringin sendiri seperti apa? Mengingatkan toh, the more I share, the more I remember. Persis seperti yang namanya cinta. The more you give, the more you receive. Gitu ya. Okay. Jadi ya itulah pemimpin itu, ada pemimpin yang menimbulkan hate, benci, ada pemimpin yang menimbulkan cinta kasih gitu ya. Jadi sampai kemarin saya nonton satu video singkat tentang bagaimana di satu daerah terus kemudian terjadi hate dan kemudian orangnya memutuskan tidak membalas dan memaafkan. Terus kemudian, loh kamu seperti itu toh? Jawabannya begini, yang namanya istilahnya kedamaian itu tidak akan pernah timbul karena kebencian, dia bilang gitu ya. Kedamaian itu timbul karena cinta kasih gitu ya. Itu menurut saya, wow, luar biasa. Jadi orangnya tidak terpancing dalam satu yang namanya otak mamalia kita. Nah, dalam mengambil keputusan, itu memang dua ini sangat berperan, bahkan tiga ya. Namanya batang otak kita atau otak reptil kita, kemudian otak kecil kita atau otak mamalia kita, kemudian otak modern kita, prefrontal cortex atau otak manusia kita. Nah, otak mamalia itu ambil misalnya cepat. Nah, ini betul. Tidak. Kalau nikmat Anda mendekat, sengsara Anda menjauh, cuma gitu aja. Dan nikmatnya hanya sejauh mata dia memandang, telinga mendengar, hati merasakan, itu hanya otak mamalia itu jangka pendek sekali. Jangka panjangnya masa bodoh. Saya beri contoh salah satu keputusan bisnis misalnya. Saya kan punya banyak properti, kemudian banyak properti ini ada beberapa yang kita titipkan pengelola, ada yang beberapa kita kelola sendiri. Kalau yang disewakan harian, terus kemudian jauh dari saya, misalnya di Bali atau di mana, ada beberapa yang saya titipkan ke satu organisasi yang memang untuk mereka mengelola begitu ya, membersihkan apa. Nah, terus kemudian pada waktu deal gitu ya, misalnya ada yang ngomong ke saya, Pak Tung kok bodoh toh. Orang itu yang lain bisa 20%, Pak Tung ngasih 30%. Masih lebih lagi, kalau keuntungannya lebih dari sekian, Pak Tung mau bagi hasil 50-50. Loh, jadi maksudnya sudah dipotong 30%, ternyata untungnya masih dibagi 50-50 pula gitu ya. Hasilnya. Loh, orang kita deal aja bisa 25%, Pak Tung 30%. Nah, kalau jangka pendek kelihatannya menang dia tuh. Iya, betul. Dapat untung lebih banyak lebih besar bagi hasilnya. Nah, pertanyaannya saya sekarang begini, itu dalam kondisi kalau laris, yes that's true. Tapi kalau dalam kondisi sepi, dia seorang pengelola, mana yang kira-kira disewakan sama dia? Mana yang kira-kira dirawat dia lebih baik? Yang ngasih bagi hasil ke dia 20% atau 30 plus 50? Ya 30 plus 50. Nah lo, goblok. Kadang menggunakan kata keras dia kok gitu tadi. Saya juga ngalami goblok. Tenang, kita goblok karena bersama-sama. Ya, boleh goblok together. Goblok together. Tapi jangan goblok forever ya. Patut kita jeda dulu sebentar ya, supaya kita nggak goblok forever. Kita coba resapi dulu apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak. Iya ya, gitu ya. Kadang-kadang kita berpikirnya jangka pendek. Jangka pendeknya menyenangkan, banyak dapat, tapi nggak berpikir jangka panjang. Nah, gimana keluar dari jebakan berpikir otak mamalia ini? Apa yang mesti kita asuh gitu kan? Kita bahas nanti di sesi berikutnya. Smart Listener, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat komentar dari Anda berkaitan dengan kita, leadership and decision making, bisnis dan juga kehidupan. Smart Listener yang ada di Padang, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian Anda yang ada di Pontianak, salam sehat ya, salam hangat untuk Anda semuanya. Kemudian kami juga ingin menyapa Anda yang ada di Palangkaraya ya, kemudian juga yang ada di Talu, di Bangka. Terima kasih sudah bergabung, di Bandung, di Malang. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Pak, bicara soal decision making, ini ada komentar dari Pak Handoko dari Surabaya. Paling susah katanya begitu ya Pak dalam mengambil keputusan.
Pertama keputusan kemarin pada saat pandemi COVID itu ya Pak ya. Keputusan untuk PHK karyawan, aduh berat banget gitu ya. Keputusan mempertahankan atau tidak gitu. Karena berkonsekuensi kepada dana ya, kepada operasional dan sebagainya. Tapi saya tidak berpikir jangka pendek pada saat itu Pak, menyelamatkan kapal gitu ya, berusaha mempertahankan karyawan dan alhamdulillah 2,5 tahun kita bisa lewati bersama-sama dan itu sudah mulai bangkit lagi. Oke. Salah satu contoh nih dari Pak Handoko ya. Tidak jangka pendek. Jangka pendek memang iya selesaikan supaya lebih aman gitu kan. Oke lah. Tapi kan itu manusiawi juga Pak, bicara soal keputusan jangka pendek Pak. Ya, bukan manusiawi. Kalau Anda tidak mempertimbangkan jangka pendek juga nggak bisa loh. Maksudnya begini, otak manusia itu otak modern walaupun gedenya itu lebih gede daripada otak mamalia atau otak kecil kita. Tetapi otak kecil ini 4 kali lebih kuat, 5 kali lebih cepat dalam mengambil keputusan dibanding otak modern manusia. Jadi kalau otak modern manusia itu istilahnya cuma overthinking, katanya orang bilang overthinking, ting tang tidak pernah tidak pernah take action. Kenapa? Karena otak mamalia Anda jadi kurang berfungsi. Jadi otak mamalia itu very good juga untuk mempertimbangkan keinginan jangka pendek itu juga sangat penting. Jadi kita harus mengakomodasi dan kemudian menggunakan otak mamalia untuk take action. Ketika saya cerita kepada anak saya, ini loh otak mamalia kelebihan dan kelemahannya ini ada 6. Ketika saya cerita anak saya, wah kalau gitu nggak usah. Ini aja otak mamalia aku dioperasi aja Pak, diambil. Kalau dicabut kamu nggak take action. Karena take action itu harus lewat otak mamalia. Jadi gini Bapak Ibu, otak itu kan ada peribahasa seperti gini, kalau Anda mengambil keputusan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pret, nggak bisa. Ada susah seperti begitu. Itu namanya asosiasi yang benar. Kalau asosiasi salah kan, istilahnya Anda senang-senang dahulu, mati kemudian gitu ya. Itu asosiasi yang salah. Emosi duluan, menyesal kemudian. Itu polisi yang nembak polisi itu kira-kira nyesel nggak itu? Ya, nyesel pasti. Bisa nyesel, bisa enggak juga sih. Bisa enggak, ya. Bisa nyesel, bisa juga enggak. Tergantung otaknya dia. Ini awas ya kamu pulang. Nah, kalau nanti saya lepas, tembak juga kamu. Nah, bisa juga. Siapa yang berani sama saya? Jadi otak mamalia terus berkuasa. Otak mamalia berkuasa. Otak mamalia itu nikmat itu cuma 3. Jadi makan, ML, sama menang. Jadi otak berkuasa itu akan membuat ya, jadi itu, pokoknya kepengen menang. Nah, di sebelahnya juga ada otak mamalia aja semua, dan otak mamalia kita tuh sangat dominan. Jadi 55 sampai 88% keputusan kita itu emosi kita sangat berperan, sangat dominan. Otak modern kita cuma 12 sampai 45%, kalah sama dengan otak mamalia gitu. Jadi, nah kalau kita otak mamalia ini dicabut, Anda tidak take action. Nah, sekarang bagaimana kita supaya jadi pemimpin jauh lebih dan kemudian mengambil keputusannya gimana? Nomor 1, seperti yang dikatakan Mbak Ola tadi, tentukan hal-hal yang penting dalam kehidupan. Kayak saya misalnya di kantor gitu ya. Jadi ketika saya ini ngomong sama Mbak Ola juga nih, karena Mbak Ola kan dalam masa-masa prime meeting time. Prime meeting time. Ini teman-teman ini Mbak Ola coba dilihat ini, wah, cantik begini tapi masih single melulu itu ya. Ada banyak yang mau. Nah, tapi ya sendiri-sendiri manusia. Tapi kalau di kantor saya bilang, misalnya GM saya, Bu Yulinya itu masih single. Saya bilang, tugas utamamu bukan untuk urusan kantor. Yang paling penting dalam kehidupanmu saat ini adalah cari pasangan. Jadi melakukan sampai hari Sabtu saya lagi WA, atau saya kadang nggak ngerti hari gitu ya. Jadi saya WA tugas ini, mohon maaf Pak Tung lagi dating itu, lagi kencan ini. Jadi katanya Pak Tung kan lebih penting. Yes, lebih penting diurusin nanti itu ya. Karena memang prioritas itu sesuai dengan waktu dan umurnya. Waktu dan umurnya masing-masing. Karena kalau tidak ada umurnya, tidak ada jadwalnya, di waktu itu terus berjalan. Nah, makanya jadi ketika kita menjadi leader dalam kehidupan kita, mana yang penting-penting dalam kehidupan kita tata. Kayak saya di awal-awal karir, bagi saya istilahnya keluarga harmonis penting, tetapi dalam hal urusan materi saya juga harus sejahtera, harus punya passive income yang cukup untuk mencukupi keluarga saya. Untuk itu, saya 1 bulan itu cuma 2 hari dengan keluarga, bisa kebayang.
cuman 2 hari. Woi, ada bilang Pak Tung itu yang di belakang Pak Tung itu apa? Salah satu perusahaan gitu ya, perusahaannya Tung Desemwaringin. Pak Tung kok di display toh? Sama itu ada otak mamalia gitu loh. Otak mamalianya Tung Desemwaringin zaman dulu tuh kan ada yang ngomongin, wah ini ngomong tok nih jual abab aja loh. Ya kalau jual abab bisa kaya jualan ababmu. Ya, tapi bukan saya nih jual pengalaman, jual pengetahuan kan gitu ya. Tapi dalam hal ini perusahaan saya. Ya. Kayak The Daily Boss ini 152 cabang nih, and masih going on. Besok tanggal 17 nih buka lagi di Klaten, 153, 154, 155. Waktu pandemi pun buka 70 lebih gitu ya. Masih ada macam-macam. Terus tanggal 19 nanti saya RUPS dengan yang di sini Jogja The Ritz, ini Jogja The Ritz nih ya di atas ini Jogja The Ritz di Jogja gitu ya. Nah, makanya saya di Solo juga. Nah, jadi dalam hal saya mendisplay begini, ini kan salah satu bagian dari fungsi otak mamalia. Sebentar, ini terpacu otak mamalianya. Jadi display, ini perusahaan saya nih. Macam itu kan saya diam, enggak apa nih. Sekarang ya ini perusahaan saya, ini apa no. Jadi, bagian dari perjalanan pengalaman gitu ya, Pak Tung ya. Ya tadi saya ngomong apa nih kok mendadak ini, karena itu loh otak mamalia itu kan menyabotase tanpa disadari. Iya, ini artinya display ini bagian dari otak mamalia gitu kan ya. Kalau selama ini mungkin hanya diam, belum menunjukkan, dan banyak orang pertanyakan, oke ya udah ini kesempatan sekalian menunjukkan. Kira-kira gitu ya. Tadi maksud dari penjelasan Pak. Benar begitu Pak Tung? Ya betul. Jadi itu perusahaan apa saja gitu loh ya. Yang kalau yang pojok sebelah kiri ini kuliner. Makanan, ya kuliner. Ini makanan, kita ngasih makan 300.000 orang sebulan, lebih, and still growing. Jadi ini startup yang kita menang startup itu di Telkom, terima kasih Telkom, jadi mendanai kami gitu ya sudah 2 kali. Jadi Indigo kami dari 900 dipilih 9, kemudian dari 9 dipilih 3, kami masuk round 2. Terus Rice Bowl Award yang dimana dulu Gojek nomor 1, terus kemudian Grab nomor 1 di Asia, di Southeast Asia, kita nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di Southeast Asia juga. Jadi Tempo juga memilih kami, terus kemudian banyak penghargaan yang kami terima, dan ini untuk pertama kalinya bulan Mei yang lalu kita sudah mulai surplus. Mana startup itu kan banyak orang hack group, minus, saya mau. Ayo yang penting cuan. Tapi sebelum cuan yang paling penting bawa manfaat. Oke. Tapi balik lagi ya, dari seorang leader, bagaimana Anda menentukan hal-hal yang penting dalam kehidupan. Setelah Anda menentukan hal-hal yang penting dalam kehidupan, tujuan Anda apa? Nah, kriteria tujuannya apa? Karena jadi tujuannya itu misalnya Anda di dalam, sebagai suami dan istri, tujuan Anda kepengen keluarganya harmonis. Keluarga harmonis ukurnya gimana? Selama tidak bisa diukur, tidak bisa Anda tingkatkan. Tapi kalau Anda bilang keluarga saya harmonis itu di pertempuran, maksud pertempuran nada tinggi, itu sebulan kurang dari 3 kali berarti keluarganya harmonis. Bukan, misalnya jumlah ml, wah 1 bulan harus sekian kali, misalnya seminggu 7 kali, 1 hari 3 kali kayak minum obat misalnya gitu ya, misalnya. Mbak Allah sampai cengar-cengir. Nah, itu jadi misalnya jumlah ml bisa ditingkatkan nggak? Bisa. Jadi sekali lagi seringkali saya bilang kalau orang menikah itu di awal-awal itu wah ya sudah enggak usah apa ya Anda ml-nya sering, tapi lama-lama kan berkurang. Padahal enggak boleh, namanya ml itu bukan minat, tapi harus niat. Jadi niat, nah terus bisa dihitung jumlah. Misalnya, saya menjadi anak teladan misalnya begitu. Ukurannya apa? Ya ukurannya tetap harus meluangkan waktu kalau saya gitu ya. Meluangkan waktu untuk telepon, video call, dan kemudian seminggu 7 kali gitu ya. Langsung 7 kali. 1 bulan, 1 hari dengan orang tua ya tetap harus meluangkan waktu. Walaupun kadang disambil siaran radio. Habis siaran radio saya mau makan ini bareng sama mama saya. Padahal saya biasa pagi tidak makan, tapi ya nemenin tidak apa-apa. Nah, sekarang, jadi semua itu ada waktunya masing-masing dan prioritasnya masing-masing. Prioritas ini di setiap step umur kita tidak akan pernah sama. Demikian juga di dalam bisnis. Ketika bisnis lagi startup, tentu saja akan beda dengan bisnis yang sudah running well, sudah beda dengan bisnis yang sudah go public, gitu ya. Sudah bisnis yang mau ekspansi lagi, ya tentu saja akan berbeda sesuai prioritasnya masing-masing. Ya tadi, di dalam awal-awal kehidupan saya yang namanya waktu untuk istilahnya cari uang itu ataupun istilahnya bawa manfaat, tetap nomor 1 kan harus bawa manfaat gitu ya.
bawa manfaat dan kemudian dengan akibat saya jadi kaya gitu, itu lebih daripada saya meluangkan waktu kepada anak-anak saya. Jadi 1 bulan itu cuma 2 hari. Oke. 2 hari. Artinya berbeda-beda di setiap fase usia ya. Berarti Ya. kan kita harus tahu mana prioritasnya. Persoalannya nih Pak, Ya. kita nggak tahu atau kita kurang pas, seringkali kurang bijak dalam menentukan prioritas di setiap fase ini. Ya. Apa sih caranya yang bisa kita lakukan supaya kita tahu ini prioritas di fase ini begitu. Habis ini kita bahas, Pak, kita Nggak jeda boleh ketinggalan ya. Oke, yes. untuk satu sesi yang terakhir ya. Terakhir loh, baru mulai sudah terakhir. Kita jeda dulu smart listener untuk Oke. satu sesi yang terakhir. Pastikan ya Anda mengikuti perbincangan kami karena ini makin seru nih obrolannya ya. Kami jeda dan tetaplah bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Desem Waddingin. Saya bilang, ya susah kalau Anda tidak mau terjun sendiri hanya pengen mempekerjakan saya, sedangkan saya perusahaannya segini banyak, suruh ngurusin perusahaan satu orang dan Anda angel gitu loh ya. Jadi lebih baik kalau saya cari partner, pemikiran boleh dari saya, kemudian sebulan sekali, seminggu 2 kali ketemu boleh untuk startup kan gitu ya. Tapi Anda taruh waktu tenaga hidup Anda di sana. Kalau saya bilang naruh hidup kan rasanya orang kok segen. Tapi kalau Anda tidak punya komitmen waktu, Anda sendiri punya kerjaan yang ngurusin yang lain-lain A, B, C, D, E terlalu banyak, dan Anda tidak ada komitmen untuk minimal 8 jam ngurusin perusahaan ini, ya tidak jalan itu. Kecuali Anda punya karyawan yang top market top, jos market jos, atau Anda sudah punya sistem. Tapi kembali lagi, startup pada waktu masa-masa startup nomor 1 lihat dulu timingnya, yang kedua timnya. Jadi the most important thing di dalam startup, cari timnya, cari orangnya, ataupun partner yang memang passionate di bidang sana, memang luar biasa dan Anda bisa membuat sistem yang luar biasa tentang human resource-nya ini, mungkin sudah meningkat ya. Yang ketiga, nah baru ide.
ide itu bisa ganti. Wah, kuliner saya 2 kali 3 kali jadi juru Oke. bahagia. Jadi dengan Itu damainya. lumrah ya Patung di dalam Eh, perjalanan kita mengganti begitu ya. tahukah Anda Samsung itu perusahaan apa? Mie instan, Ah. woi aja. Jadi Anda tahu Nintendo Awalnya ya. Nintendo Ya. itu jualan kartu, apotek, taksi juga. Jadi tapi perusahaan jadi Nintendo jadi game gitu loh ya. Jadi tapi kembali lagi itulah Bapak Ibu. Jadi yang Ya. ide itu nomor 3. Jadi ide itu saya mulai tajam. Kalau mau startup, ide apa yang saya butuhkan di dalam startup ataupun di dalam bisnis. Oh, idenya itu bahwa perusahaan kita mempunyai produk dan jasa yang harus satu, benar-benar punya manfaat nyata. Yang kedua, menunjukkan bisa dipercaya. Orang dengan itu bisa. Yang ketiga, punya berbanding orang lain. Kalau Anda punya lebih, loh Pak, saya rumah makan. Pak, banyak artis zaman dulu buka rumah makan. Betul. Kelebihannya Berlomba-lomba. tapi artinya bosnya datang ke sana sudah tidak punya kelebihan lagi karena artisnya tidak datang ke sana gitu ya. Oh, cabangnya mulai banyak, artisnya tidak bisa di tempat yang banyak, tidak bisa dong. Ya kelebihannya yang ada artis kan tetap ada artisnya. Nah, Anda harus punya nilai tambah apa? Kalau Anda sama-sama rumah makan, lebih enak. Dasarnya menurut Anda atau orang lain? Lebih itu ada 3 kok. Tadi, lebih bagus, lebih murah, sama lebih cepat. Kalau di dalam membangun perumahan, banyak orang untuk apa? Terus jadi lahan. Tapi kalau lebih mahal, pret. Iya. Kalau bilang tidak apa, mau mana yang lebih bagus, boleh nggak bagus itu ya. Tapi sekarang lebih cepat nggak boleh, tapi cuma 10%. Nah, tapi itu tadi Anda yang kamu punya perbedaan dramatis itu penting. Nah, Perbedaan dramatis. Oke. Curahkan waktu, tenaga, pikiran untuk menganalisa. Kalau belum, mau nambah. Ini cara berikutnya. Kemudian yang keempat, perhatikan. Yang keempat, bisnis model. Banyak orang presentasi, Pak, saya punya ide ini ke satu modal. Untuk bisnis model itu, jadi kalau nomor 3-nya kan lebih penting dari nomor 4, yaitu punya manfaat nyata untuk banyak. Jadi yang keempat ini, kapan Anda untung? Nah, kalau punya banyak manfaat doang, nanti itu pahlawan tanpa tanda jasa. Di dalam bisnis angel pahlawan. Anda buat yayasan aja yang bukan bisnis tapi yayasan betul-betul non-profit. Boleh nggak? Boleh, no, kenapa tidak? Tapi kalau Anda bisa profit banyak, percaya nggak? Anda bisa amal lebih banyak. Seperti kalau saya ditanya, Pak Tung kepengen jadi orang paling kaya di Indonesia atau di dunia? Enggak, no. Kaya itu nomor 2, nomor 1-nya bawa manfaat, balik lagi, no. Tapi kaya sambil jalan. Jadi kalau punya perusahaan itu, idola saya Tata. Anak saya namanya Tata gitu ya. Tata di India, perusahaan Tata di India. Oke. Itu 40%, 60% profit dibagikan. Kepada karyawan dan kepada masyarakat. Jadi itu yang Pak Tung adopsi nih, yang lagi dipelajari. Ya. Mulai saya jalankan, contohnya nih perusahaan saya nih, The Conversion, yang di sebelah saya nih, The Conversion ya. Anak perusahaan saya The Conversion. Itu 73% profit tuh saya bagikan. Coba itu membuka lowongan apa enggak, Pak? Lowongan terus setiap minggu. Luar biasanya satu minggu buka 12, setiap 2 minggu kita keluarkan 20. Kita dapat delakrim karyawan yang top, market top, yang enggak top minggat sudah aja. Yang pola berpikirnya negatif, yang tidak mau memberi lebih, yang maunya lingkaran setan, maunya saya dulu, udahlah minggir pertama. Sambil sepanjang jalan, jangan selama ada yang mendanai Anda gitu ya enggak apa-apa, kan memang ada perusahaan-perusahaan yang ditujukan memang untuk sosial. Orang banyak di tengah jalan ketemu ini bisa make money seperti ini loh. Tapi kalau Anda tahan, kalau enggak tahan ya kata Han Ji Pyong yang startup itu enggak gitu ya bilang, "Loh kamu bisnis modelmu apa? When you make money, bisnis tujuannya make money gitu ya." Oh sosial doang, that's true gitu loh ya. Tapi itu kan sebagai pendana ya akan when make money, tapi nomor 3-nya harus bawa manfaat nyata, punya perbedaan dramatis. Kalau Anda misalnya agoda.com, hotel.com, booking.com, terus kemudian tiket.com, terus kemudian Anda buat semirip itu, nggak ada perbedaannya gitu ya. Ya, so what gitu ya. So what gitu loh. Saya lebih murah, Pak. Saya lebih bagus, Pak. Lebih praktis. Mana nilai tambahnya? Apa, nomor 3. Yang nomor 4 tadi bisnis model. When you make money, kalau nggak jelas, kayak kuliner saya ini kan ada pendanaan sekian juta dolar mau masuk apa segala macam, karena dia tahu ini make money. Kalau tadi gerojok uang aja gitu ya. Nah, yang nomor 5 baru permodalan. Pak Tung, saya harus tutup perbincangan kita. Selalu merasa kurang kalau berbincang dengan Pak Tung. Tapi pagi hari ini ada banyak hal yang bahkan hal-hal sederhana yang kita anggap penting, tapi ternyata itu sangat penting begitu. Atau yang kita abaikan itu sangat penting. Pak Tung sehat-sehat, salam kami
ibu di Solo ya semakin sehat. Kemudian next time kita bisa silaturahmi bertemu dengan fisik begitu ya bersama dengan seluruh keluarga di sana. Salam kami buat keluarga di sana. Salam hangat kami. Sehat-sehat Patung supaya bisa terus menginspirasi Indonesia. Jangan suka-suka kalau kami ajak ngobrol untuk berbagi dengan pendengar kita ya masyarakat Indonesia. Kami pamit ya Smart Listener. Saya Lalu Lija. Desem Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network.